Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yudi Kustiana, SPD MMPD, Unit Kerja SMP Negeri 4 Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Saya selaku peserta Diklat Calon Kepala Sekolah Kabupaten Bandung Barat tahun 2021, insya Allah kami akan memaparkan berkaitan dengan hasil rencana tindak lanjut bahwa dalam tahapan Diklat Calon Kepala Sekolah, yang pertama itu kita lalui dengan on the job training 1 atau OJT 1, yang kedua adalah in service training 1 atau IST 1, yang ketiga adalah on the job training 2 atau JT 2, dan yang terakhir adalah in service training 2 atau IST 2. Berikutnya kami sampaikan terkait dengan tujuan daripada rencana tindak lanjut. Kami ada 6 poin yang bisa dilihat dari tayangan sebagai berikut. Nah, dalam kegiatan rencana tindak lanjut ada 3 hal yang penting yang saya lakukan. Yang pertama adalah yang berkaitan dengan rencana proyek kepemimpinan atau RPK. Yang kedua adalah terkait dengan kajian manajerial, dan yang ketiga adalah terkait dengan peningkatan kompetensi atau PK. Untuk kegiatan rencana proyek kepemimpinan, di sini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan, bahwa RPK yang saya ambil ini adalah berdasarkan rapot mutu tahun 2019 yang ada di SMP Negeri 4 Lembang, di mana salah satu permasalahannya adalah terkait dari rapot mutu yang memiliki nilai rendah pada standar penilaian pendidikan, di mana guru belum menguasai teknik penilaian dengan menggunakan jenis teknik penilaian yang objektif dan akuntabel. Maka kami membuatkan salah satu solusinya, yaitu melalui kegiatan in-house training untuk peningkatan kompetensi guru dalam penilaian yang objektif dan akuntabel dengan berbantuan aplikasi Smart Value Application di SMP Negeri 4 Lembang. Nah, langkah-langkah kegiatan untuk RVK yang pertama adalah kami lakukan persiapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, dan yang keempat adalah refleksi dan tindak lanjut. Untuk persiapan, kami lakukan mulai dari perencanaan program, membuat program IHT, membuat undangan, dan membuat SK kepanitiaan. Terus kami tidak lupa juga memaparkan terkait dengan sosialisasi IHT di hadapan Dewan Guru, di hadapan Wakil Kepala Sekolah, di hadapan SPMI, dan juga kami laporkan juga kepada Kepala Sekolah. Itu terkait dengan persiapan dalam IHT. Yang selanjutnya, kami melakukan pelaksanaan yang dilakukan tanggal 24 Desember tahun 2021 itu terkait dengan pelaksanaan IHT, dan ini kami lakukan melalui 2 siklus 1 dan siklus 2. Siklus 1 yaitu dilakukan dengan 2 sesi. Sesi yang pertama adalah pemaparan terkait dengan penggunaan yang namanya aplikasi Smart Value Application. Di sini adalah aplikasi berbasis Android, jadi tinggal menggunakan aplikasi tersebut. Yang selanjutnya kami lakukan juga sesi keduanya itu dengan perencanaan penilaian dengan menggunakan aplikasi iRaport. Kami lakukan di laboratorium komputer. Nah, yang selanjutnya untuk kegiatan kajian manajerial kami lakukan di 2 sekolah. Yang pertama di SMP Negeri 4 Lembang, yaitu sebagai sekolah magang 1, dan di SMP Negeri 2 Lembang adalah sebagai sekolah magang 2, di mana kajian manajerial ini adalah berpatokan pada pencapaian sekolah terhadap 8 standar nasional pendidikan, antara lain standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana,
standar pengelolaan, dan standar pembiayaan. Untuk rapat mutu yang dilakukan di SMP Negeri 4 Lembang itu menggunakan yang tahun 2019. Di SMP Negeri 2 Lembang kami menggunakan versi yang tahun 2020, tapi kebetulan tahun 2020 itu adalah masa pandemi sehingga kami menggunakannya itu adalah yang tahun 2018. Itu yang kami lakukan yang berkaitan kajian manajerial. Selanjutnya adalah kegiatan yang ketiga kami lakukan adalah terkait dengan peningkatan kompetensi atau PK. PK di sini adalah berkaitan dengan bagaimana peningkatan kompetensi berdasarkan hasil analisis kebutuhan peningkatan kompetensi atau AKPK. Jadi ketika AKPK yang terendahnya itu kebetulan saya ada kompetensi sosial, maka kami melakukan sesuai yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat, kami melakukan peningkatan kompetensi di Sekolah Magang 2 yaitu di SMP Negeri 2. Nah, yang pertama kami tentu koordinasi dengan kepala sekolah, komunikasi, yang selanjutnya kami melakukan kunjungan ke SMP Negeri 4 Lembang, melakukan wawancara dengan kepala sekolah, juga melakukan yang namanya observasi yang dilakukan di SMP Negeri 2 Lembang yang merupakan sekolah magang. Nah, yang selanjutnya adalah dari ketiga hasil tadi, baik melalui hasil yang namanya RVK ataupun yang namanya hasil kajian manajerial ataupun yang namanya hasil daripada PK atau peningkatan kompetensi, berikut adalah hasil rencana. Di sini kita lihat bahwa dari tayangan bisa dilihat gambaran-gambarannya seperti ini. Ini adalah merupakan hasil analisis hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di RPK. Ini adalah terkait dengan hasil pencapaian student well-being. Nah, berikutnya adalah hasil testimoni. Dalam RPK ini, Pak Yudi menciptakan aplikasi yang bernama Smart Value Application, di mana aplikasi ini untuk peningkatan kompetensi guru dalam penilaian yang objektif dan akuntabel. Smart Value Application salah satu aplikasi yang menurut saya yang sangat bagus sekali secara penilaian, supaya penilaian menjadi objektif dan akuntabel. Smart Value Application itu sangat memudahkan kami, terutama untuk pengolahan nilai e-rapor. Membuat aplikasi, kemudian kompeten dalam membuat leadership. Pak Yudi memang salah seorang guru yang begitu kreatif, begitu tekun, begitu disiplin. Kami sebagai orang tua siswa mendapat suatu kebahagiaan, suatu keadilan dengan nilai-nilai yang hasilnya dapat dibaca secara langsung oleh para orang tua siswa. Dengan adanya aplikasi ini, saya selaku siswa SMP Negeri 4 Lembang merasa senang dan cukup puas karena kami merasa adil dan aman dalam penilaian. Demikianlah paparan kami terkait dengan hasil rencana tindak lanjut yang kami lakukan selama Diklat Calon Kepala Sekolah Kabupaten Bandung Barat tahun 2021. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.